Hai, kami di sini akan menjelaskan tentang GCGPT Pertamina. Tapi sebelum kami menjelaskan materi, saya akan perkenalkan dulu anggota kelompok kami. Yang pertama ada Adila Fitri Cahyani, yang kedua ada Akdiana Santina, yang ketiga ada Elsafira Nadia, yang keempat ada Igusti Ngurah Bagus, yang kelima ada saya, Lydia Hersantri, dan yang keenam ada Valentina Agnes. Materi akan dijelaskan oleh teman saya. Next slide. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang profil PT Pertamina. PT Pertamina sendiri merupakan sebuah perusahaan BUMN yang bertugas mengolah penambangan minyak dan gas bumi di Indonesia. Pertama masuk urutan ke-122 dalam Fortune Global 500 pada tahun 2013. CEO-nya adalah Nike, kantor pusat di Jakarta Pusat, pendirinya Ibnu Sutowo, didirikan Agustus 1968. Adapun visinya menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia, sedangkan misinya menjalankan usaha minyak, gas, dan energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Next. Selanjutnya, apa itu good corporate governance? Tata kelola perusahaan yang baik atau disebut good corporate governance ialah struktur dan mekanisme yang mengatur pengelolaan perusahaan sehingga menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun pemangku kepentingan. Penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik dapat berkontribusi dalam peningkatan kinerja perusahaan. Next. Lalu ada komitmen terhadap implementasi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Nah, pelaksanaan semua kegiatan telah sesuai dengan prinsip dasar GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, independensi, dan profesional. Nah, transparansi sendiri itu mengandung unsur pengungkapan, penyedia informasi yang memadai, mudah diakses. Jadi, nggak ada kayak penutup-penutupan di antara informasi dari pemegang saham sendiri. Nah, lalu ada akuntabilitas. Akuntabilitas itu mengandung unsur dan fungsi dalam organisasi dan cara mempertanggungjawabkannya. Nah, pelaku bisnis harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Nah, yang ketiga, independensi. Dalam hubungannya dengan prinsip independensi bisnis, bisnis harus dikelola secara independen sehingga masing-masing pihak tidak boleh saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak manapun. Next. Komitmen terhadap implementasi prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance atau GCG. Pertanggungjawaban adalah dalam hubungannya dengan prinsip responsibilitas, perilaku harus mematuhi peraturan perundang-undangan dan ketentuan bisnis, serta melaksanakan tanggung jawab selaku cerminan korporasi yang baik. Kedua, kewajaran adalah setiap keputusan bisnis, baik dalam skala individu maupun lembaga, hendaklah dilakukan sesuai dengan kewajaran dan kesetaraan, sesuai dengan apa yang bisa berlaku, dan tidak diputuskan berdasarkan suka atau tidak suka. Yang ketiga, diberlakukan agar perusahaan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat. Dihadapkan dapat menjadi sarana untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Tujuan penerapan GCG di PT Pertamina Gas. Yang pertama, memaksimalkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan penerapan prinsip-prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan. Yang kedua, terciptanya pengambilan keputusan oleh seluruh organ perusahaan yang didasarkan pada nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, terlaksananya tanggung jawab sosial perusahaan terhadap pemangku kepentingan. Yang keempat, meningkatkan iklim investasi nasional yang kondusif, khususnya di bidang energi dan petrokimia. Dan yang terakhir adalah terlaksananya pengelolaan perusahaan secara profesional dan mandiri.
Selanjutnya ada kasus serta kerugian pada PT Pertamina. Pertamina rugi 11 triliun di semester 1 pada tahun 2020 akibat salah konstitusi dan GCG. Dari kasus kerugian tersebut, ternyata ada kesalahan dalam melaksanakan tata kelola perusahaan. Harga minyak turun menyebabkan sektor hulu Pertamina merugi, sedangkan turunnya permintaan BBM disebabkan oleh COVID-19 yang membuat sektor hilir merugi. Sementara turunnya kurs berdampak pada tambahan beban keuangan karena pembukuan Pertamina berbasis USD. Tetapi anggota Komisi 6 DPR Amin Aka menilai pangkal dari kerugian Pertamina bukan karena ketiga hal itu. Ada penyebab lain yang sangat membebani Pertamina. Semuanya berpangkal pada kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan konstitusi, aturan, dan prinsip Good Corporate Governance atau GCG. Lalu ada penyelesaian kasus. Nah, Direktur Keuangan PT Pertamina mengatakan bahwa ada 3 faktor yang menyebabkan BUMN atau perminyakan gas itu rugi, yaitu 1. Turunnya harga minyak, yang kedua anjloknya kurs rupiah, yang ketiga merosotnya permintaan BBM. Nah, apabila kebijakan pemerintah dalam pengelolaan PT Pertamina benar-benar sesuai dengan konstitusi dan menerapkan prinsip GCG, Pertamina itu tidak akan rugi. Nah, itu dikatakan oleh salah satu anggota Komisi DPR. Nah, apalagi di tengah menurunnya harga minyak mentah dunia sampai titik terendah belakangan ini. Nah, pemerintah itu nggak kunjung menurunkan harga BBM, padahal kan harga minyak mentahnya udah turun. Nah, sama halnya rakyat itu mensubsidi Pertamina sampai triliun rupiah. Sementara pemerintah harus mengkaji ulang rencana tersebut, sebab masih banyak rakyat yang menggunakan premium dan pertalite untuk kegiatan sehari-hari. Berikut materi yang telah kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dan perbuatan. Terima kasih.